Halo, semuanya selamat pagi. Jadi sekarang kita ini akan belajar tentang IPA paket B ya, teman-teman semuanya. Nah, ini kebetulan yang ngajar IPA itu memang aku terus, jadi bukan aku terus sih, maksudnya beberapa pertemuan ini memang aku terus, dan aku masih didapat kesempatan untuk membantu memberikan materi kepada kalian tentang pelajaran IPA, salah satunya di pertemuan paket B ini di pertemuan keempat. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja. Nah, yang akan kita pelajari di sini, yang pertama ada uji makanan, kedua ada sistem pencernaan, ada zat aditif dan adiktif, lalu ada tekanan zat dan juga sistem peredaran darah. Nah, ini bakal kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ada uji makanan nih. Nah, uji makanan itu kan di setiap bahan makanan yang kita makan itu pasti mempunyai kandungan kan. Contohnya kayak kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, amilum, protein, glukosa, dan sebagainya. Nah, untuk dapat mengetahui isi kandungan zat makanan yang terdapat di dalam berbagai makanan, kita bisa melakukan sebuah uji sama makanan yang kita makan itu. Nah, ada beberapa uji. Yang pertama ada uji protein atau uji bioret. Nah, jika bioret yang semulanya warna biru itu nanti menjadi ungu nih, misalkan berubah, nah makanan tersebut mengandung protein. Nah, lalu ada uji lemak. Uji lemak ini menggunakan kertas koran. Nah, jika terdapat noda transparan di kertas tersebut, maka bahan tersebut mengandung lemak. Oke, lanjut ada uji glukosa. Uji glukosa ini menggunakan larutan Vehling A dan Vehling B. Ketika warna yang dihasilkan adalah merah bata, maka makanan tersebut mengandung glukosa. Lalu ada uji karbohidrat. Nah, ini menggunakan iodium atau lugol. Jika warnanya berubah menjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, kalau sampai hitam gitu, biru kehitaman, berarti itu karbohidratnya banyak banget di makanan tersebut. Nah, ini ada tabelnya. Ini reaksinya. Nah, misalkan ditetesin sama lugol nih makanannya, suatu makanan ditetesin sama lugol, nanti dia warnanya biru atau gelap nih berubah, dan berarti dia mengandung karbohidrat. Kalau makanannya kita tetesin sama Benedict, itu Vehling A sama Vehling B, nanti warnanya misalkan jadi oranye atau jingga, itu berarti dia mengandung glukosa dan seterusnya. Oke, ini bisa kita lanjut. Lalu kita membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini ada beberapa yang ada di gambar ini. Yang pertama aku akan membahas secara singkat. Yang pertama ada mulut. Mulut itu merupakan organ pencernaan pertama yang di dalamnya ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu ada lambung. Nah, makanan yang dihaluskan dengan menggunakan gigi dan dikunyah dibawa ke lambung nih, dengan melalui bagian kerongkongan atau tenggorokan yang dibantu dengan kontraksi otot di bagian kerongkongan. Lalu, di lambung itu juga ada enzimnya. Yang pertama ada enzim renin, dia untuk mengendapkan protein yang ada pada susu. Lalu ada pepsin, dia itu untuk memecah protein jadi pepton. Lalu ada HCl, dia itu untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu setelah dari mulut, lalu ke lambung, habis itu langsung ke usus halus. Usus halus ini merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada 12 jari atau duodenum, usus kosong dan jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini, enzim yang berperan dalam proses ini merupakan enzim yang berasal dari pankreas dan kantung empedu. Maksudnya di dalam usus halus itu ada enzim-enzim yang dihasilkan dari pankreas dan kantung empedu. Enzim-enzim itu diantaranya ada amilase, itu dia mengubah amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Lalu lipase, dia mengubah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada tripsinogen, dia itu dia nanti akan diaktifkan sama tripsin, lalu dia akan mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino. Sedangkan empedu yang mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak serta warna empedu yang memberikan ciri warna coklat pada feses. Lalu setelah dari usus halus kita ke usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan dengan dibantu oleh bakteri E. coli dan akhirnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Lalu setelah dari usus besar nih kita langsung terakhir ke anus.
Anus merupakan organ pencernaan terakhir dari serangkaian proses pencernaan dan anus menjadi pintu keluar untuk feses yang telah mengalami pembusukan. Jadi makanan-makanan yang telah diolah itu nanti akan berakhir dalam bentuk feses, nanti fesesnya itu bakal dikeluarin lewat anus. Jadi dari mulut kita kan bergerak nih makanan dari mulut, masuk bergerak makanannya lewat kerongkongan ke lambung. Nah, dari lambung nanti kan bergerak ke usus, ya kan, ke usus halus. Nah, dari usus halus nanti ke usus besar. Dari usus besar nanti baru ke anus. Di sini anusnya, gitu. Oke, sekarang kita akan aku akan kasih tahu sedikit penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pertama ada colitis atau radang usus besar. Jadi usus besarnya itu ada radang, lalu ada appendicitis atau radang usus buntu, diare, disentri, kolera, tipes, dan konstipasi. Kalau konstipasi itu dia susah untuk mengeluarkan fesesnya ya. Kalau diare itu yang biasanya fesesnya berbentuk air gitu. Maksudnya disentri juga yang kayak fesesnya berbentuk air. Lalu sekarang kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif merupakan bahan-bahan yang ditambahkan pada makanan pada proses pengolahan maupun penyimpangan disebut zat aditif. Zat aditif digolongkan dalam dua golongan, itu ada yang alami dan sintetik. Yang alami ini kebanyakan menggunakan tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang sintetik ini berasal dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan zat alami yang sejenis. Oke, lalu berdasarkan fungsinya, zat aditif ini, baik yang alami maupun sintetik, dapat dikelompokkan sebagai zat penyedap rasa, zat pemanis, zat pewarna, zat pengawet, dan pengenyal. Jadi kalau untuk zat-zat yang ini, yang penyedap, pemanis, pewarna, pengawet, dan pengenyal, itu termasuk ke zat aditif. Jadi itu masih boleh kita makan, masih boleh kita konsumsi. Jadi bedanya zat aditif sama zat adiktif adalah, kalau zat aditif itu masih boleh kita konsumsi, karena memang merupakan penambah-penambah gitu ya fungsinya. Tapi kalau untuk yang adiktif itu nggak bisa kita konsumsi. Nah, yang adiktif. Zat adiktif adalah zat yang bisa menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Penggolongannya ada berdasarkan sifat dan berdasarkan jenis. Termasuk zat adiktif itu ada rokok, alkohol, ekstasi, dan sabu-sabu. Jadi kalau ada zat adiktif yang masih boleh kita konsumsi seperti rokok, tapi ada batasnya juga. Tapi yang nggak boleh kita konsumsi itu seperti narkotika. Nah, zat adiktif juga terdapat pada tumbuhan, misalnya daun ganja, kokain, dan opium. Zat adiktif yang berasal dari tanaman dan memiliki fungsi obat disebut narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Jadi yang kayak, meskipun dari tumbuhan, tapi itu untuk meskipun dari tumbuhan, tapi dia memiliki fungsi obat untuk penenang stres, penenang sebagainya, itu disebut narkotika dan itu tidak boleh ya. Lanjut, sekarang ke sistem peredaran darah. Nah, di darahnya sendiri itu tuh ada penyusun-penyusunnya. Nah, yang pertama ada plasma darah, dia itu terdiri dari protein plasma, fibrinogen, dan garam-garam mineral, dan juga zat-zat yang diangkut darah. Lalu ada sel-sel darah merah atau eritrosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit, lalu ada trombosit atau keping darah. Nah, ini ada proses jadi yang berfungsi dalam pembekuan darah nih, pembekuan darah. Nanti kalau misalkan kita luka, darahnya itu kan nanti bakal beku. Nah, itu yang berperan itu adalah trombosit. Yang ini, si trombosit atau keping darah. Nah, proses untuk pembekuan sendiri itu seperti ini ya. Oke, lalu ada ininya, kayak bagian-bagian yang lain yang berperan dalam sistem peredaran darahnya sendiri. Yang pertama ada jantung. Jantung ini sangat berperan ya untuk mengedarkan darah di tubuh kita karena ada proses-prosesnya. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri ini kan untuk menampung darahnya ya, yang diedarkan gitu. Oke, nah ini ada skemanya. Jadi peredaran darah itu ada dua, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil ini dari jantung awalnya, terus ke paru-paru, terus balik lagi ke jantung. Tapi kalau peredaran darah besar, itu dari jantung, habis itu ke seluruh tubuh, habis itu balik lagi ke jantung. Oke, lalu ada penyakit dan gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi ada beberapa penyakit. Yang pertama ada anemia, ada leukemia, ada thalassemia, hemofilia, AIDS, varises, sama sklerosis. Kalau anemia ini kekurangan darah merah, leukemia ini kekurangan sel darah putih, kalau anemia kan tadi kekurangan sel darah merah. Leukemia kekurangan sel darah putih. Thalassemia ini
Maaf, aku lupa kalau hemofili ini darahnya sukar membeku atau darahnya ini susah ngebeku. Tadi kan aku bilang ada proses pembekuan darah. Nah, kalau penderita hemofilia, itu proses pembekuan darahnya itu susah banget karena darahnya memang susah beku, susah banget. Ada AIDS, ini yang kayak HIV, varises ini yang biasanya di kaki, yang uratnya gede-gede gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada tekanan zat, ada tekanan pada zat padat, zat cair, zat gas, dan juga ada hukum Archimedes dan tekanan hidrostatis. Tapi aku bakal jelasin di zat padat dulu. Jadi kalau tekanan pada zat padat ini ada rumusnya, P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya tekanannya sendiri, A itu luas bidangnya. Lalu kalau pada zat cair, ada rumusnya P sama dengan W per A. P itu tekanan, W itu berat si zat cairnya itu sendiri, dan A adalah luas bidang tekannya. Lalu pada zat gas itu PV sama dengan konstan, atau P1V1 sama dengan P2V2. Maksudnya apa? Jadi tekanan awal, P1 kan tekanan awal, V1 volume awal, P2 tekanan udara akhir, V2 volume udara akhir. Jadi kalau tekanan dikali volume itu kalau di tekanan pada zat gas itu tetap sama hasilnya. Oke, lanjut ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini ada rumusnya F kali A sama dengan rho. Ini dibacanya bukan P ya, tapi rho sama dengan rho dikali G dikali V. FA. Nah, itu merupakan mencetuskan si tekanan Archimedes itu sendiri. Rho itu massa jenis, G itu gravitasi bumi, dan V adalah volume benda yang tercelup. Lalu, jadi hukum Archimedes ini nanti bakal menentukan benda ini apakah melayang atau tenggelam atau terapung. Jadi kalau ini bakal dibahas lebih lanjut. Kalau melayang itu dia yang bendanya berada di tengah-tengah. Kalau tenggelam ini bendanya berada di dasar banget, di dasar laut banget atau dasar permukaan air. Kalau terapung itu dia yang masih kelihatan, yang kayak masih kelihatan yang masih muncul-muncul di permukaan airnya. Kalau melayang itu di tengah-tengah. Misalkan ini kalau melayang dia di sini, kalau tenggelam dia di sini, kalau terapung dia masih kelihatan di air-airnya gitu. Nih misalkan, nih kalau melayang dia di tengah-tengah, kalau terapung dia masih kelihatan di sini. Kalau tenggelam dia udah di dasar banget, jadi udah nggak kelihatan. Lalu ada tekanan hidrostatis. Ini dia ada rumusnya P sama dengan F per A atau sama dengan M kali G per A. Nah, P-nya ini kan tekanannya, F-nya ini adalah gaya, A ini luas bidangnya. Atau bisa jadi F ini, kalau kita nggak tahu gaya ini berapa, bisa kita cari M kali G. M ini masanya, G ini gravitasinya. Jadi ini rumus untuk tekanan hidrostatisnya itu sendiri. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang aku baru aku kasih tadi semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian lebih baik lagi. Semoga ini bisa kalian terapin di dalam kehidupan sehari-hari kalian juga ya. Dadah, terima kasih.